Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini kita bakal langsung nyebur ke sebuah topik yang lagi panas-panasnya, sebuah produk legislasi yang baru aja memicu gelombang kejut politik gede-gedean di seluruh Prancis. Isu imigrasi ini emang selalu jadi bahan perdebatan panjang ya, tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini tuh bener-bener bawa diskusinya ke level yang sama sekali beda. Kita bakal kupas tuntas gimana sejarah masa lalu ngebentuk situasi masa kini, dan kenapa masalah ini bisa jadi super kompleks. Coba dengerin pernyataan yang satu ini. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen dengan sangat terbuka nyambut RUU Imigrasi 2024 yang super kontroversial ini. Dia nyebut ini sebagai sebuah kemenangan besar buat prinsip preferensi nasional. Buat yang belum tahu, ini tuh semacam gagasan buat selalu memprioritaskan warga negara asli Prancis di atas imigran legal dalam berbagai aspek kehidupan. Gak heran kan kalau pernyataan ini langsung jadi pusat perdebatan di mana-mana. Nah, biar kita bisa ngerti secara netral kenapa ada protes keras dari sayap kiri dan dukungan penuh dari sayap kanan, kita harus stop sebentar dan nanya satu hal mendasar. Gimana ceritanya Prancis bisa jadi tanah imigrasi tertua di Eropa? Sejarah ini tuh nggak terjadi dalam semalam loh, jadi kita butuh ngelihat gambaran besarnya secara objektif. Bagian pertama, undang-undang baru yang kontroversial. Mari kita mulai dari apa yang lagi terjadi sekarang, yaitu legislasi yang disahkan bulan Desember 2023 dan mulai berlaku awal 2024 oleh Presiden Emmanuel Macron. Inti dari RUU ini tuh bener-bener ngubah aturan main. Anak dari orang tua asing nggak lagi otomatis dapat status warga negara, terus akses buat dapat tunjangan sosial juga makin diperketat. Di saat yang sama, mereka bikin jalur visa khusus buat pekerja di sektor yang emang lagi kekurangan tenaga. Jadi pemerintah tuh kelihatan banget lagi nyoba nyimbangin antara pengetatan kontrol imigrasi sama kebutuhan tenaga kerja, tanpa secara terang-terangan mihak ke satu ideologi politik tertentu. Hasil votingnya emang lolos dengan selisih suara yang lumayan jauh, tapi efeknya gila banget. Ini memicu semacam pemberontakan bahkan di dalam koalisi Macron sendiri. Ada puluhan anggota yang milih nentang, sampai-sampai Menteri Kesehatan mundur buat protes. Ini bukti nyata seberapa dalamnya retakan politik di Prancis modern saat ini. Pada akhirnya, nasib undang-undang ini sebagian bakal ditentuin oleh Dewan Konstitusi. Terus kenapa sih sebuah RUU modern bisa bikin masyarakat sebegitu terpolarisasinya? Jawabannya nggak ada di hari ini. Kita harus muter waktu lumayan jauh ke belakang, masuk ke lembaran sejarah mereka. Masuk ke bagian kedua, Imperium Kolonial Prancis. Demografi Prancis yang kita lihat sekarang ini sebenarnya berakar dalam banget dari masa lalu imperial mereka. Ekspansi teritorial yang masif inilah yang ngubah wajah Prancis buat selamanya. Bayangin aja, menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama, Perancis itu bukan cuma negara Eropa biasa, mereka adalah imperium kolonial terbesar kedua di dunia. Wilayah kekuasaan mereka ngebentang luas banget ngelintasin benua Afrika, Asia, Amerika, sampai ke Pasifik. Imperium raksasa ini otomatis ngebawa jutaan orang dengan latar belakang berbeda-beda ke bawah satu payung kolonial. Di masa itu, ada satu konsep yang penting banget buat kita pahamin, misi civilisatris atau misi beradab. Awalnya dibingkai seolah-olah ini tuh proyek universalis yang progresif buat bawa pencerahan. Tapi kenyataannya, konsep ini sangat berakar pada gagasan supremasi dan sering banget dipakai sebagai pembenaran buat ngelakuin kerja paksa dan kekerasan sistemik di tanah jajahan. Dan ini yang bikin situasinya makin parah. Ada jurang pemisah yang tegas banget. Jutaan orang hidup di bawah kekuasaan Prancis, tapi mereka diatur pakai sistem hukum yang beda. Mereka ditolak dapat hak penuh layaknya warga asli keturunan Eropa. Pemisahan ekstrem inilah yang nyiptain luka dan ketegangan struktural, yang efeknya masih jadi akar perdebatan integrasi sampai hari ini. Bagian ketiga, dekolonisasi dan kemerdekaan. Tentu aja, sistem yang sebegitu nggak adilnya nggak akan bisa bertahan selamanya. Sistem ini pelan-pelan mulai retak dan hancur, terutama setelah hancurnya dunia akibat Perang Dunia Kedua. Disinilah kita ketemu sama ironi yang cukup menyiat hati. Waktu Perang Dunia Kedua, ada sekitar 300.000 orang Arab dari Afrika Utara yang ikut tempur dan ngorbanin nyawa buat ngebebasin Prancis. Tapi, lewat manifesto tahun 1944 ini, Charles de Gaulle justru bikin marah kaum nasionalis karena dia dengan tegas nolak ngasih otonomi sejati buat wilayah-wilayah koloni tersebut. Pada akhirnya, proses dekolonisasi Prancis ini sama sekali jauh dari kata damai, berdarah-darah banget. Serangkaian perang dan pemberontakan ini memicu migrasi massal. Jutaan orang Eropa yang tinggal di sana, atau biasa disebut pieds noirs, bareng sama mantan subjek kolonial, kepaksa kabur nyari kehidupan baru di daratan utama Prancis. Bagian keempat, ledakan tenaga kerja pasca perang. Nah, hal yang menarik terjadi di sini. Sementara imperium kolonial mereka lagi runtuh di luar negeri, daratan utama Prancis justru lagi ngalamin transformasi ekonomi besar-besaran.
Memasuki era yang sering dijuluki Les 30 Glorious atau 30 tahun kejayaan, Prancis dihadapkan sama masalah populasi lokal yang stagnan. Padahal mereka butuh bangun kembali negaranya. Solusinya, pemerintah dan sektor swasta gencar banget merekrut tenaga kerja asing. Ini jadi titik awal periode imigrasi terbesar sepanjang sejarah Prancis. Kalau kita perhatiin pergeseran tenaga kerjanya, kerasa banget bedanya dari dekade ke dekade. Awalnya yang datang itu tetangga-tetangga perbatasan dari Eropa. Tapi pasca Perang Dunia Kedua, rekrutmen pekerja beralih secara masif langsung ke bekas wilayah koloni Prancis, terutama dari Afrika. Tapi realitasnya nggak seindah itu buat para imigran. Ironinya, meskipun keberadaan mereka sangat esensial buat ngedongkrak ekonomi Prancis, secara sosial mereka dipinggirkan. Hidup di kondisi yang buruk, dibayar murah, dan sering jadi korban rasisme. Kondisi sistemik kayak gini ngebikin proses asimilasi yang sesungguhnya jadi sangat-sangat sulit buat kejadian. Masuk ke bagian kelima, debat imigrasi modern. Sejarah panjang yang barusan kita bahas tadi itu yang bawa kita langsung ke ketegangan sosiopolitik masa kini, di mana masalah ekonomi bertabrakan keras sama urusan identitas budaya. Semuanya berubah drastis di tahun 1974. Ledakan ekonomi terhenti gara-gara inflasi. Saat krisis datang, debat soal imigrasi ikutan bergeser secara instan. Dari yang awalnya dianggap sebagai pahlawan ekonomi yang dibutuhi negara, isu imigrasi mendadak berubah jadi arena pertempuran politik yang super sengit. Dan dampak dari sejarah kolonial tadi tuh masih kerasa banget sampai detik ini. Fakta di lapangan menunjukkan, per tahun 2019, kelompok terbesar dari imigran baru yang masuk ke Prancis emang berasal dari benua Afrika. Ini benar-benar merefleksikan jejak langkah masa lalu mereka. Kalau kita cermati datanya, hampir setengah dari seluruh imigran di Prancis saat ini cuma berasal dari 7 negara ini. Dan coba tebak, mayoritas negara di daftar ini punya sejarah kolonial yang panjang, penuh darah, dan pastinya sangat kompleks dengan Prancis. Kayak yang dibilang sama sejarawan Gérard Noiriel, kita itu nggak bisa ngomongin identitas Prancis tanpa ngomongin sejarah imigran mereka. Entah itu orang Belgia di abad ke-19 atau orang Aljazair di masa kini. Sejarah asimilasi ini udah jadi bagian dari DNA negara tersebut. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal kita. RUU Imigrasi 2024 yang bikin heboh ini sebenarnya bukan sekedar soal ngamanin perbatasan modern. Sama sekali bukan. Ini adalah babak paling baru dari pergumulan identitas yang udah berlangsung berabad-abad soal siapa yang sebenarnya berhak disebut sebagai orang Prancis. Sebagai penutup bedah materi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa kita renungin bareng. Bisakah sebuah bangsa yang dibangun di atas cita-cita universalis dan keringat para imigran benar-benar berdamai dengan masa kininya yang beragam tanpa sepenuhnya nerima dan memperhitungkan masa lalu imperialnya? Silakan dipikirkan dan terima kasih udah nemenin saya mengupas tuntas materi kali ini. Sampai jumpa lagi.